para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi di channel Amar Ma'ruf Media Sosial, juga channel untuk belajar sepanjang hayat, lifelong learning, dan juga channel untuk berbagi pengetahuan dan sekali lagi belajar sepanjang hayat. Nah, inilah keberadaan kita, dan kita sekarang akan membahas mengenai bagaimana kita melakukan pembelajaran sosial emosional. Jadi social emotional uh, learning process. Dan narasumber kita, uh, top kita, yaitu editor juga dari channel Suyanto.id, Mas Heri Teguh Wiono. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Dan tentu saja ini adalah episode baru, episode pertama dari pembelajaran sosial emosional yang akan kita share, kita bagi kepada saudara-saudara. Dan tentu saja kalau Anda memandang bahwa video ini bermanfaat bagi Anda, terutama bagi guru, dan juga bagi calon-calon guru yang sekarang sedang belajar di eh, PBG Prajabatan, silahkan share supaya video ini menjadi lebih bermanfaat bagi lebih banyak orang. Kita sama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ya, sehat Mas. Kemana saja hari raya kemarin? Ya, alhamdulillah acara halal bihalal kita di keluarga dan tetangga baru mudik ke Rembang, Prof. Oke, oke, ya Ya, itu sangat membahagiakan Mas karena apa bisa kabar mengabarkan, dan itu bisa meningkatkan silaturahim kita. Nah, Mas, ya. bagaimana seluk-beluk pembelajaran sosial emosional? Orang bahasa Inggris, what is the social emotional teaching learning process is all about? Gimana, Mas? Apa itu yang pembelajaran sosial emosional itu? Seperti apa wajahnya? Gimana, Mas? Ya, terima kasih, Prof. Jadi pembelajaran sosial emosional atau akronimnya adalah PSE atau juga disebut sebagai Social and Emotional Learning (SEL). Nah, ini sebenarnya merujuk dari posisi kita sebagai guru dan terutama nanti kita aplikasikan ke siswa atau murid kita sebagai dua kepribadian, yaitu makhluk pribadi itu sendiri, yang kedua adalah makhluk sosial. Mhm. Jadi tentang PSC ini sebenarnya sebuah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif, Prof, yang Mhm. tidak hanya dilaksanakan oleh guru saja, tetapi seluruh komunitas yang ada di sekolah. Karena nanti diharapkan di dalam satuan pendidikan itu akan menerapkan apa itu pengetahuan, keterampilan, serta sikap atau attitude yang positif mengenai aspek sosial emosional, Prof. Seperti Mhm. itu. Ya, oke. Elemennya apa saja yang penting, Mas? Karena supaya guru itu segera ngeh. Oh, ini kunci-kuncinya yang harus dipegang. Ini faktor-faktor yang harus di-highlight kepada para siswa, kepada komunitas itu. Gimana, Mas Heri? Iya, Prof. Jadi dalam elemen PSE ini sebenarnya kita merujuk dari tujuan dari PSE. Yang pertama adalah memberikan pemahaman, kemudian penghayatan, kemampuan terutama untuk mengelola kesadaran diri atau mengelola emosi itu, Prof. Ya. Kemudian adalah bisa merasakan, kemudian menunjukkan empati kepada orang lain yang tujuannya adalah untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Jadi nanti untuk elemennya yang pertama adalah sudah saya sebutkan tadi kesadaran penuh atau pengenalan emosi, yang kedua manajemen diri, yang ketiga adalah kesadaran sosial, yang keempat adalah keterampilan berelasi. Ini merujuk adalah kemampuan kerjasama ataupun ada apa ya, kerjasama untuk resolusi menyelesaikan adanya sebuah konflik. Dan yang kelima elemennya adalah bagaimana pengambilan keputusan itu dapat dipertanggungjawabkan. Demikian, Prof.
Wah, keren Mas, itu keren. Dan saya kira ini keterampilan sosial itu penting dan itu dalam aspek akademik itu disebut saya kira emotional intelligence dan soft skill itu semua diperlukan oleh semua orang, nggak peduli apapun jabatannya, apapun profesinya. Nah, gimana implementasinya Mas? Di dalam pembelajaran, dalam proses untuk penanaman values, nilai supaya anak-anak kita itu bisa memiliki keterampilan sosial yang baik. Gimana Mas? Jadi untuk implementasi PSI itu sendiri dapat kita lakukan dari dasar, terutama mengajarkan kompetensi sosial emosional. Jadi dalam PSI itu kita harus punya kompetensi namanya KSE, kompetensi sosial emosional, baik itu diajarkan secara spesifik maupun eksplisit melalui pembiasaan. Kemudian yang kedua adalah mengintegrasikan KSE itu dalam praktik mengajar guru dan gaya interaksi dengan murid kita. Nah, nanti kita akan membahasnya ke episode kedua, bagaimana PSE itu kita berikan ke murid kita, kepada peserta didik kita. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana mengubah kebijakan dan ekspektasi sekolah terhadap murid, sehingga attitude siswa, kesadaran dan emosional dalam interaksi di sekolah atau satuan pendidikan itu siswa dapat mengontrol dirinya, seperti itu. Dan implementasi yang keempat adalah mempengaruhi pola pikir murid tentang beberapa hal. Yang pertama adalah persepsi diri, kemudian persepsi terhadap orang lain, dan itu lingkungan, karena lingkungan itu adalah bagian dari interaksi belajar siswa, tidak hanya di dalam keluarga, tapi satuan pendidikan memegang peran penting dalam implementasi pembelajaran tidak hanya PSI saja. Itu Ya, Prof. ya oke. Bagus Mas. Jadi siswa kita itu dibekali untuk bisa belajar di sekolah kehidupan. Itu justru lebih penting daripada sekolah formal, kurikulum formal dan sebagainya. Dan saudara-saudara, para guru dan para calon guru, inilah kita harus memahami bahwa pembelajaran sosial emosional itu sangat penting. Siapapun pinter itu syarat minimal, tapi harus memiliki kemampuan sosial, memiliki social skill, soft skill, dan juga emotional intelligence yang ini bisa ditanamkan melalui proses pembelajaran sosial emosional seperti yang disampaikan oleh Mas Heri tadi. Terima kasih Mas Heri dan mudah-mudahan kita ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.